Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rofat Tamimi Al-Akhzam dengan NIM 10225078. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah dari mata kuliah yaitu Arsitektur dan Organisasi Komputer, yang mana mata kuliah ini diampu langsung oleh Bapak Puji Imam Mutakin, Eskom MSI, dan judul yang saya akan bahas pada tugas akhir ini adalah RISC ataupun Reduced Instruction Set Computer, yang mana di dalamnya saya akan membahas tentang konsep, cara kerja, dan implementasinya pada prosesor modern. Dan ini bisa kita lihat bersama. Saya dari kelas F2C ya, F2C. Materi yang saya bahas itu tentang RISC, Reduced Instruction Set Computer, diampu oleh Pak Puji Imam Mutakin seperti tadi. Oke, kita bisa next. Nah ini untuk daftar referensi ataupun referensi yang saya gunakan. Terus ini ya. Nah ini juga sama daftar referensi yang saya gunakan. Kita bisa mengeceknya apakah referensi ini itu valid ya. Apakah referensi yang saya gunakan itu valid, kita bisa cek aja, tinggal kita klik. Nah ini valid ya. Tuh, ini banyak ya, saya dari sini mengambil referensinya. Oke, tujuan dan pembahasan pada materi yang saya ambil ini adalah bagaimana kita bisa memahami konsep dasar arsitektur RISC itu tersendiri, terus mengetahui karakteristiknya, memahami mekanisme kerjanya, terus mengetahui penerapannya pada berbagai perangkat komputer modern. Oke, nah sebelum lanjut ke hal berikutnya, kita akan bahas tuntas dulu apa sih pengertian dari RISC itu. Oke, maaf. Nah ya, pengertian dari RISC atau Reduced Instruction Set Computer ya. Yaitu RISC itu merupakan sebuah desain arsitektur prosesor yang menggunakan kumpulan instruksi sederhana sehingga setiap instruksi dapat dijalankan dengan sangat cepat. Nah, itu adalah pengertian utama dari RISC ya. Konsep utamanya itu yaitu menyederhanakan instruksi agar prosesor dapat bekerja secara lebih efisien gitu. Jadi nah ini saya juga sudah menambahkan pada PPT kali ini, yaitu konsep utamanya itu yaitu lebih sedikit jenis eksekusi tetapi eksekusi lebih cepat. Ini konsep utamanya ya. Yaitu ya seperti yang saya tadi katakan, yaitu konsep utama dari RISC itu adalah menyederhanakan. Nah, kunci utamanya itu ada di menyederhanakan ya. Menyederhanakan instruksi agar prosesor dapat bekerja secara lebih efisien. Seperti itu. Nah, berbeda dengan CISC yang memiliki banyak proses yang kompleks. Nah, si RISC ini lebih memilih proses yang sederhana namun efisien. Nah, ya. Berbeda dengan CISC. Kalau CISC itu adalah yang memiliki banyak proses kompleks ya. Tapi sedangkan kalau RISC itu dia itu memiliki proses yang sederhana namun efisien. Perbedaannya itu terletak pada cara kerjanya ya. Seperti itu. Oke, baik, next kita terus. Nah, ini ada sebuah sejarah
sejarah dari perkembangan RISC. Konsep RISC mulai diteliti pada akhir tahun 1970-an, dipelopori oleh John Cox di IBM melalui proyek superkomputer IBM 801. Jadi munculnya RISC ini ya pelopor utamanya itu adalah John Cox ya. Nah ini dimana saat itu John Cox itu merasa ini udah bukan lagi zamannya kita menggunakan CISC. Kita harus bisa lebih kreatif, harus bisa lebih harus bisa lebih inovatif gitu, harus bisa mengembangkan. Nah, maka dipelopori oleh John Cox, dia yang mempelopori RISC itu tersendiri ya. Nah, ini yang perlu kita ingat adalah John Cox ya. Jadi RISC itu sudah mulai diteliti oleh John Cox itu pada tahun 1970-an. Udah lama ya. Sekarang udah 2026. Udah lama banget ya. Nah, terus pada awal tahun 1980-an proyek RISC ini terus dikembangkan lah, disempurnakan di universitas ternama seperti UC Berkeley yang dipimpin oleh David Peterson, Pengsection istilah RCST ya, serta di Stanford Universitas oleh John Hennessy ya. Ini adalah kampus-kampus unggulan, universitas ternama, universitas unggulan ya di dunia ya. Ya salah satunya yang menyempurnakan konsep RISC ini yaitu yang tadi UC Berkeley, pemimpinnya adalah David Peterson ya. Terus juga ada di Stanford ya, universitas yaitu oleh John Hennessy ya. Nah, David Peterson ini adalah pencetus istilah RISC gitu. Jadi si RISC ini mulai dicetus oleh si David Peterson ini untuk menamai perkembangan ini atau untuk menamai penelitian yang telah dipelopori oleh John Cox ini yang udah dipelopori oleh John Cox. Terus dia langsung langsung kasih istilah lah. Istilahnya itu adalah RISC ya. Kan kalau analoginya seperti ini kan, ketika bayi lahir. Nah, bayi lahir juga kita harus bisa ngasih nama nih. Namanya apa ya? Nah, yang ngasih namanya itu siapa gitu. Nah, ini juga sama. Yang mempeloporinya adalah John Cox. Nah, terus pencetus istilah daripada RISC ini adalah David Peterson. Di mana David Peterson ini adalah pemimpin UC Berkeley. Apa itu UC Berkeley? UC Berkeley adalah sebuah universitas ternama ya. Kampus ternama, kampus unggulan, kampus top gitu. Seperti itu ya sejarah singkatnya. Terus para peneliti ini menyadari bahwa program komputer pada umumnya hanya menggunakan sekitar 20% dari total proses kompleks yang tersedia pada komputer konvensional. Nah, sehingga para peneliti ini menyederhanakan instruksi menjadi solusi logistik untuk meningkatkan kinerja. Nah, solusi itu disebutlah RISC gitu. Karena yang tadi saya sebutkan dari pengertian pertama ya, pengertiannya RISC itu yaitu sebuah arsitektur prosesor yang menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit ya. Jadi yaitu instruksinya itu berbeda dengan CISC ya. Kalau RISC menggunakan sebuah instruksi yang lebih sedikit. Nah, tapi meskipun sedikit hasilnya itu tetap sempurna ya.
hasilnya itu kenapa instruksinya itu jadi sedikit, karena untuk mengefisiensikan waktu seperti itu. Nah, di sini juga ada karakteristik yang sudah saya siapkan. Karakteristik yaitu pertama ada instruksi sederhana. Setiap instruksi dirancang untuk melakukan satu operasi sederhana dan mendasar yang dieksekusi secara langsung oleh perangkat keras tanpa memerlukan lapisan mikrokode yang rumit. Ini instruksi sederhananya ya, yang sudah saya juga bilang ya, yaitu instruksi menggunakan instruksi yang sederhana mungkin ketika melakukan sebuah operasi ya. Jadi karakteristik ataupun ciri-ciri dari RISC ini, pertama dia mempunyai sebuah instruksi sederhana, di mana instruksi sederhana ini dia menyederhanakan sebuah instruksi menjadi lebih sederhana dari beberapa kode yang rumit, jadi lebih simpel gitu. Jadi tidak apa ya, kalau dalam bahasa kita mah tidak belibet gitu. Jadi tidak belibet seperti itu. Itu pertama ya, karakteristik pertama atau ciri pertama nih dari RISC tersendiri itu, yaitu pertama instruksinya itu selalu sederhana ya. Terus kedua nih ada eksekusi cepat atau satu siklus. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya itu sebagian besar proses dirancang agar selesai dieksekusi hanya dalam satu siklus, ya, 1 jam. Tujuannya itu yaitu mengoptimalkan efisiensi waktu pemrosesan. Karena waktu itu sangat berharga. Maka tadi sudah saya jelaskan sedikit dalam sejarah perkembangan RISC-nya itu, awal mula munculnya RISC itu. Jadi si RISC ini muncul itu tujuannya itu adalah untuk mengefisiensikan waktu, begitu. Oke. Terus karakteristik selanjutnya itu ada arsitektur LUT atau store. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah pemrosesan data atau operasi aritmatika hanya terjadi langsung di dalam register CPU. Akses ke memori utama dilakukan secara terpisah hanya oleh instruksi khusus, yaitu load. Kalau load itu untuk mengambil data, dan store itu untuk menyimpan data. Nah, jadi adanya karakteristik RISC itu yaitu arsitektur load atau store itu, yaitu sederhananya seperti ini. Arsitektur kan pemrosesan data atau operasi aritmatika yang terjadi dalam satu register CPU ya. Terus, nah, load and store itu, kalau load itu dia itu mengambil data, yang mengambil data. Nah, kalau store itu untuk menyimpan data, sepertikan input dan output ya, seperti itu. Jadi lebih sederhana. Itu adalah karakteristik RISC. Terus karakteristik selanjutnya ada panjang instruksi tetap. Nah, ukuran setiap baris instruksi selalu seragam. Misalnya sepertikan ukuran 32 bit, dia akan seragam ya 32 bit, sehingga kontrol unitnya itu atau kontrol itu dapat melakukan proses pemecahan kode atau dekode ya dengan sangat cepat dan konsisten. Kemarin tujuan utama yaitu mengefisiensikan waktu, seperti itu teman-teman. Jadi si karakteristik RISC ini adalah untuk panjang instruksinya itu tetap ya. Kalau misalkan dia 64 bit nih contohnya, dia akan terus 64 bit ya, nggak ada yang berubah-ubah gitu. Nah, sehingga
kontrol unit itu dapat melakukan proses pemecahan kode atau dekode dengan sangat cepat, ya, konsisten seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa kelebihan dari RISC. Meskipun RISC ini bagus, tapi dia memiliki kekurangan, ya. Dalam kekurangan pasti ada kelebihan, dalam kelebihan pasti ada kekurangan, bolak-balik. Jadi kelebihan daripada RISC itu tersendiri, pertama ada pipelining yang efisien. Pipelining itu adalah karakteristik instruksi yang seragam, menyerahkan penerapan teknik pipelining, yaitu proses mengeksekusi beberapa instruksi sekaligus secara tumpang tindih untuk mendongkrak kinerja komputer. Singkatnya seperti ini teman-teman. Jadi kelebihan dari RISC itu yaitu pipelining yang efisien. Pipelining itu adalah sebuah proses mengeksekusi. Nah, kuncinya ada di proses mengeksekusi. Nah, kuncinya di sana ya teman-teman, bisa garis bawah ya. Ini proses mengeksekusi beberapa instruksi secara sekaligus. Tumpang tindih ini ada banyak kan, ada yang misalkan eksekusinya itu ada misalkan ada A, terus ada B, terus ada C, mau dieksekusi nih, tapi kita banyak nih, misalkan dari variabel A sampai variabel Z. Kita bingung nih, apakah kita harus mengeksekusi satu-satu? Nah, disinilah kelebihan RISC, yaitu pipelining. Begitu, mengeksekusi beberapa ataupun banyaknya instruksi secara sekaligus. Seperti itu. Jadi tujuan utamanya itu untuk untuk mengefisiensikan waktu, untuk mendongkrak kinerja komputer. Gitu. Terus kelebihan lainnya yaitu konsumsi daya rendah, ya. Karena struktur sirkuit yang lebih simpel membuat prosesor RISC jauh lebih hemat energi dan tidak cepat panas. Ini kelebihan kedua daripada RISC tersendiri, ya. Sebab yang saya pahami dari beberapa literatur yang telah saya telaah, bahwasanya RISC ini dia itu hanya memakan sedikit baterai. Jadi dia itu tidak cepat boros. Kalau misalkan baterai HP ya, coba misalkan HP kita memiliki kapasitas baterainya itu sebesar 3000 mAh misalkan ya 3000, saya ambil 3000. Nah, kalau kita menggunakan RISC, maka meskipun dayanya cuma 3000 mAh, ya, tapi dia akan membaca, dia akan langsung dia akan langsung mengenal bahwa ketika kita menggunakan RISC, maka baterainya juga akan rendah, ya. Konsumsi dayanya itu tidak terlalu tinggi. Kan beda kalau kita main game nih, misalkan main game ML ataupun main game apapun lah gitu ya, itu akan banyak sekali memakan daya tahan baterai, ya. Sama aja ya di komputer juga, misalkan komputernya itu baterainya itu misalkan komputer itu nih, misalkan baterai saya 64 ya, terus saya menggunakan arsitektur RISC. Nah, si baterai ini tidak akan cepat terkuras habis, ya, meskipun dalam
laptop saya misalkan hanya ada beberapa ampere ya. Itulah kelebihan dari RSC. Terus selanjutnya ada hemat ruang ya, silikon chip. Nah, desain perangkat keras yang sederhana menyisakan ruang fisik yang lebih luas pada chip untuk ditempati oleh komponen penting lain seperti register, tambahan atau cache memori. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah menghemat penyimpanan ya, menghemat penyimpanan. Kan di sebuah komputer ataupun laptop ya, ada sebuah yang namanya itu RAM ya, random access memory ya. Kan di sana itu ada beberapa file-file yang kita sering gunakan. Disimpannya itu di RAM, ada di RAM, ada di hard disk ya. Seperti itu. Kalau kita menggunakan RSC, maka kemungkinan terjadi penyimpanan penuhnya itu sedikit gitu. Jadi si RSC ini akan hanya sedikit memakan ruang penyimpanan seperti itu. Nah, ini ada juga kekurangan daripada RSC. Kekurangannya itu beban kerjanya ya seperti biasa. Bagaimana Cina? Seperti biasa beban kerja yang membutuhkan waktu singkat ataupun proses yang menggunakan waktu yang singkat pasti ya dia akan memiliki beban atau tanggungan kerja yang sangat berat ya. Nah, jadi kurangnya itu beban kerja compiler yang lebih berat. Tanggung jawab efisiensi beralih ke perangkat lunak compiler yang harus bekerja ekstra keras menyusun instruksi sederhana menjadi program yang utuh. Analoginya seperti ini teman-teman. Jika kita bekerja di sebuah perusahaan, terus perusahaan itu menyuruh kita untuk mengangkat sebuah angkutan. Angkutannya itu ada 10 ya misalkan. Angkutan itu ada 10. Nah, yang 10 itu kita disuruh untuk mengantarkannya kepada sebuah gudang yang lain misalkan, dari gudang A ke gudang B misalkan ya. Nah, kita kalau mengangkatnya satu-satu kan lama. Nah, ketika kita menggunakan sebuah arsitektur RSC, maka dia akan menyatukan semuanya. Coba kita analogi, kalau kita mengangkat langsung 10 pasti berat gak? Berat banget itu. Berat banget. Nah, ini jadi poin yang yang menjadi kekurangan ya, yang menjadi pulah pilih lah, yang menjadi antara saya harus menggunakan RSC atau C aja ya. Tapi melihat kelebihan, tapi ada kekurangannya berat banget nih untuk compiler komputer saya nih. Nah, seperti itu. Tapi kita mendingin aja. Kalau menurut saya itu mending aja kita menggunakan RSC. Karena apa? Dia akan lebih efisien gitu ketika kita membutuhkan sebuah data yang harus segera ada gitu. Terus ukuran kodenya itu lebih besar karena setiap instruksi perintah harus dipecah menjadi instruksi dasar. Kode program berbasis RSC cenderung memakan memori penyimpanan yang lebih besar dibandingkan CSC ya. Seperti itu. Ini kekurangannya. Nah, dari juga saya sudah sediakan contoh implementasi dan tren teknologi terkini. Pertama ada teknologi ARM Holdings ya.
arsitektur SSC menjadi basis utama dari desain proses ARM yang dilisensikan oleh ARMS Holding. Nah, contohnya itu seperti teknologi ARM Holding ya. Nah, terus kedua ada dominasi prosesor mobil modern ya. Mobile modern, hampir seluruh perangkat smartphone dan tablet pada saat ini itu dia digerakkan oleh proses berbasis ARISC seperti Apple Silicon series ataupun M series ya, terus Qualcomm Snapdragon, terus MediaTek Dimensity hingga Samsung Exynos ya. Apa saja sih Bang contohnya? Seperti kan Qualcomm Snapdragon itu banyak digunakan pada HP yang range-nya itu sekitaran 2 juta ke atas. Tapi sekarang yang 1 juta juga sudah ada ya, tapi Snapdragon-nya itu gen berapa ya kalau nggak salah? Gen 7 kalau nggak salah ya. Seperti itu, jadi ada tingkatan-tingkatannya juga Snapdragon itu. Nah, Qualcomm Snapdragon itu dia menggunakan proses berbasis RISC ya. Terus MediaTek Dimensity ya, Dimensity 1000, Dimensity berapa ya, kan banyak ya sekarang. Seperti terus ada brand-brand lokal nih dari itel, dari apapun itu ya, seperti itel, terus apalagi itel yang menggunakan Dimensity, MediaTek Dimensity, terus ada Infinix ya. Banyakkah yang menggunakan prosesor berbasis RISC? Hampir sih pada saat ini itu prosesor mobile modernnya itu dia menggunakan prosesor berbasis RISC, termasuk Samsung juga ya, yang prosesnya itu Exynos ya, dia itu menggunakan prosesor yang berbasis RISC. Kelebihannya kalau ketika kita memegang HP ataupun kita menjalankan sebuah aplikasi ataupun ketika kita menjalankan sebuah perintah nih kepada HP yang mempunyai sebuah sebuah prosesor yang berbasis RISC, dia akan lebih cepat. Coba kita lihat nih pada Samsung A51, dia menggunakan Exynos. Nah, putar balik antara layar beranda dan halaman yang telah kita kunjungi itu dia cepat gitu ya, seperti Apple ya, seperti Samsung, seperti Infinix yang sekarang dia itu sudah menggunakan RISC. Nah, terus ada juga tren masa depan RISC. Saat ini industri komputer global tengah mengadopsi RISC yang kelima. Sebuah algoritma berbasis yang bersifat open source yang diilustrasikan menjadi masa depan teknologi IoT ataupun Internet of Things, kecerdasan buatan hingga ekosistem cloud computing ya. Nah, ini juga kecerdasan buatan AI yang banyak sekali digunakan ya, atau oleh kebanyakan kita gitu ya. Banyak mahasiswa, terus para pelajar, terus juga sekarang semuanya serba AI ya. Nah, AI ini kan dia itu responnya cepat ya. Pernah merasa heran gak kenapa respon AI itu sangat cepat? Nah, karena dia menggunakan teknologi terkini, dia menggunakan sebuah prosesor yang mana prosesor itu berbasis RISC seperti itu. Ada sebuah kesimpulan sedikit. Sebagai kesimpulan, RISC merupakan arsitektur prosesor yang menggunakan instruksi sederhana sehingga mampu meningkatkan kecepatan pemrosesan, efisiensi energi, dan kinerja sistem komputer. Karakteristiknya seperti instruksi sederhana, panjang instruksi, terus penggunaan register yang banyak, serta konsep load and store menjadikan RISC yang sangat cocok digunakan pada perangkat yang modern gitu. Terus melalui pembahasan kita pada pertemuan kali ini dapat
memahami bahwa perkembangan teknologi komputer tidak hanya bergantung pada peningkatan kecepatan prosesor, tetapi juga pada desain arsitektur yang lebih efisien. Arsitektur ESG menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung perkembangan smartphone, komputer modern, kecerdasan buatan, dan perangkat IoT. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak dosen, Pak Puji Imam Mutakin Eskom MSI, yang telah sabar mendidik saya, mendidik semua rekan-rekan saya, teman-teman mahasiswa saya, dalam setiap hal ya, dalam berbagai hal. Saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya kepada Bapak ya, kepada Bapak dosen pengampu, dan saya juga mewakili teman-teman untuk meminta maaf kepada Bapak bila mana banyak dari video ini yang kurangnya gitu, banyak kurangnya, serta dari kami yang banyak kesalahan kepada Bapak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiqh ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.